Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalan Seka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep media massa. Konsep media massa secara sederhana dapat disebut sebagai sarana komunikasi yang ditujukan secara luas dan dapat menjangkau hampir semua orang yang berada di wilayah tertentu. Media massa juga dapat merujuk kepada media yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat semacam surat kabar, majalah, film, video, dan radio. Dalam bidang ilmu komunikasi, bahwa fungsi media massa adalah mengonfirmasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Karena pada dasarnya fungsi ini mempunyai peran yang sangat penting yang dimana ditujukan dengan kemampuan media massa membentuk opini publik dan pengembangan keputusan. Dan fungsi tersebut merupakan universal sehingga di negara manapun dan dalam masyarakat manapun menjalankan fungsi tersebut. Dalam media massa, kita mengenal 3 bentuk media berdasarkan organisasinya, yaitu media komersial, media komunitas, dan media publik. Nah, media komersial merupakan media yang dikelola dan diusahakan oleh satu organisasi bisnis yang memperoleh keuntungan. Sedangkan media komunitas merupakan media yang dikembangkan untuk masyarakat yang terbatas atau yang dikelola satu kelompok masyarakat tertentu. Adapun media publik merupakan media yang pada umumnya dikelola untuk kepentingan publik. Dan dalam konteks manajemen media, baik media publik, media komunitas, maupun media komersial akan tetap memerlukan pengelolaan yang baik. Semua fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan akan tetap dilaksanakan agar media tersebut bisa beroperasi dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dilaksanakan untuk manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu perkembangan media massa tidak lepas dari media teknologi, yang dimana mengubah wajah peradaban karena pemanfaatannya. Penemuan mesin cetak oleh Johann mendorong munculnya media cetak yang mengubah cara manusia memperoleh informasi. Begitu juga dengan media elektronik yang muncul karena penemuan teknologi pengiriman sinyal dan gelombang elektromagnetik. Yaitu selanjutnya media massa sebagai bagian dari kegiatan komunikasi massa bekerja dengan mengacu pada prinsip komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu mempunyai 3 prinsip, yaitu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah media massa yaitu objektivitas, relevansi, dan cara menyusun laporan atau teknik penulisan laporan. Prinsip tersebut membuat media massa bisa menjalankan fungsi sebagai pendidik, penghibur, pemberi pengaruh, dan pemberi informasi. Prinsip dan fungsi tersebut berlaku baik untuk media komersial, media publik, maupun media komunitas. Media massa sendiri memiliki karakteristik yaitu periodisitas, publisitas, universalitas, aktualitas, dan objektivitas. Karakteristik inilah yang membedakan media massa dari media lain seperti katalog belanja atau pamflet. Oleh karena itu, penting bagi pengelola media massa untuk mempertahankan dan menjaga karakteristik tersebut. Secara kategoris, media yang ada saat ini dikelompokkan menjadi media cetak, media elektronik, dan media baru. Media cetak yang berupa majalah, tabloid, dan koran merupakan media yang tertua dalam peradaban manusia. Sedangkan media elektronik yang berkembang pada awal abad ke-20 merupakan media yang cukup sangat populer. Bahkan radio dan televisi sebagai media elektronik dilukiskan sebagai temuan teknologi yang mempengaruhi peradaban manusia. Adapun media baru sesungguhnya merupakan media yang muncul akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.